Oke, kita lanjut. Mencari sebuah fungsi dengan inverse. Nah, kalian masih ingat gak? Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang mencari fungsi kanan dan mencari fungsi kiri ya. Nah, atau kita menentukan sebuah fungsi jika komposisinya diketahui. Nah, ini sama ya seperti yang kemarin. Jadi kita akan mencari sebuah fungsi jika komposisinya diketahui, tetapi dengan menggunakan inverse. Ya, karena kalian sudah belajar inverse, jadi kita sekarang menggunakan inverse. Oke. Nah, kita akan mencari fungsi tersebut dengan menurunkan dari sifat berikut ya. Nah, di sini ada yang namanya fungsi identitas ya. Fungsi identitas itu sering dilambangkan dengan IX. Ya artinya dia itu sama dengan X, dia sendiri gitu, identitas. Nah, jika ada fungsi identitas dikomposisikan dengan suatu fungsi, maka itu tidak berpengaruh, ya tetap fungsi itu sendiri gitu ya. Kemudian sebaliknya, jika ada fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas, ya fungsi itu sendiri gitu, tidak berpengaruh ya. Nah, jika ada suatu fungsi kemudian dikomposisikan dengan inverse-nya, maka itu akan menjadi fungsi identitas. Ya, begitupun sebaliknya. Ada suatu fungsi inverse dikomposisikan dengan fungsinya, maka hasilnya identitas juga. Nah, coba kita lihat ya. Nah, jika ada fungsi komposisi F, komposisi GX, ya misalkan HX, nah, fungsinya itu. Kemudian, kita akan mencari salah satunya ya, apakah itu mencari Fx ataupun mencari Gx. Maka, caranya adalah, nah, ini kita cari yang Gx dulu nih. Misalkan kita mau mencari fungsi Gx jika F komposisi Gx-nya diketahui. Maka, nah ini F komposisi Gx-nya ya, kita misalkan sama dengan Hx. Lalu, nah kita turunkan nih. Ya, kita kan mau mencari Gx. Kalau mau mencari Gx, maka Fx harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkan Fx, kita komposisikan dengan fungsi inverse-nya. Ya, seperti di sini nih. Sehingga nanti supaya menjadi identitas. Nah, kita tambahkan atau komposisikan dengan inverse-nya di awal nih. F inverse komposisi F komposisi G. Jadi ada penambahan ini ya dari fungsi semula. Nah, maka sebelah kanan juga harus sama dikomposisikan dengan F inverse-nya di sebelah awal. Nah, sehingga yang ini F inverse komposisi F sesuai dengan sifat nih. F inverse komposisi F dia menjadi identitas ya. Maka nah, ini jadi I komposisi G. Ya, dan yang ini masih tetap. Nah, selanjutnya jika ada identitas dikomposisikan dengan G, nah, identitas dikomposisikan dengan suatu fungsi, maka hasilnya fungsi itu sendiri. Maka ini tidak berpengaruh sama dengan Gx. Nah, sama dengan F inverse komposisi Ax. Jadi ini Gx-nya itu adalah F inverse dikomposisikan dengan Hx. Ya, seperti itu ya. Kemudian mencari fungsi Fx jika F komposisi Gx-nya diketahui. Nah, kita misalkan sama seperti kayak tadi, F komposisi Gx-nya sama dengan Hx. Jika mau mencari F, maka G harus dihilangkan, yaitu dengan menambahkan komposisi inverse G-nya. Maka, nah ini ada penambahan komposisi G inverse di sebelah G-nya. Maka ini juga sama, ditambahkan G inverse di sebelah kanannya. Ya, sehingga G komposisi G inverse itu jadi identitas. Ya, seperti sifat yang paling bawah. Nah, gitu ya. F komposisi identitas tidak berpengaruh, tetap F itu sendiri. Nah, maka ini fungsi Fx sama dengan H komposisi G inverse X. Seperti itu ya. Atau gini nih, biar kalian gampang mengingat. Jika diketahui ya, F komposisi Gx, kalian mau nyari Gx, kita ibaratkan seperti operasi aljabar ya. Nah, ini kita mau mencari Gx, maka harus pindah ruaskan F ya. Pindah ruaskannya kemana nih?
ke sebelah kiri HX atau ke sebelah kanan HX, karena itu akan berpengaruh, berbeda ya. Nah, F-nya kita pindahkan sesuai dengan letak awal dia sebelah kiri itu di mana. Di sebelah mana yang akan dicari. Ini kan F ada di sebelah G, di sebelah kiri GX, maka pindahkan ke sebelah kiri HX. Jadi F pindah ke sini, jika dia berpindah jadi inverse ya. Kalau di dalam aljabar itu berpindah jadi berubah tanda, kalau di sini F berpindah dia jadi inverse, sehingga GX itu sama dengan F inverse komposisi dengan HX. Seperti itu ya untuk mudah mengingatnya. Begitupun yang ini. Ya, ini kita mau mencari F, maka kita pindah ruaskan GX ke sebelah kanan HX, karena dia posisinya juga di sini sebelah kanan F ya. Maka jika berpindah ada di sebelah kanan HX. Nah, berpindah ke sini, maka dia menjadi inverse ya, sehingga Fx sama dengan H komposisi G inverse. Nah, kurang lebih seperti itu, biar kalian mudah untuk mengingatnya ya. Kita lihat contohnya. Nah, diketahui ada fungsi Fx sama dengan 4x tambah 2. F komposisi Gx sama dengan 12x kurangi 2. Tentukan fungsi Gx. Nah, ini soalnya sama seperti soal yang waktu itu sudah kita bahas dengan menggunakan cara yang biasa ya, yang waktu itu. Nah, sekarang kita coba dengan inverse. Nah, baik, kita mulai dari komposisinya ya. Nah, kita misalkan F komposisi Gx-nya itu dengan Hx. Nah, maka jika kita mau mencari Gx, nah ini Gx nih. Maka F harus berpindah ke sebelah kiri HX ya, sehingga menjadi inverse. Maka nah GX-nya jadi F inverse komposisi HX ya, gitu. Nah, udah itu tinggal kita substitusi aja. HX-nya apa? Ya HX itu kan tadi komposisinya ya. Kita misalkan komposisinya. Maka sama dengan ini, 12x kurangi 2. Ya, gitu. Lalu kita substitusi ke F inverse. F inverse-nya apa? Oh, belum ada. Berarti kita cari dulu nih. Nah, ini Fx-nya sama dengan 4x tambah 2. Maka untuk mencari inverse, kita misalkan dulu dengan Y. Lalu buat dalam bentuk X sama dengan. Nah, dari mana nih? Nah, ini kan X-nya nih. X-nya, maka pindah ruaskan selain yang tidak mengandung X. Berarti 2 pindah ruas tuh ke sebelah Y. Jadi berubah tanda. Jadi Y min 2 ya. Dan ini 4-nya dibagi ke situ. Ya, dibagi ke Y. Nah, jika kalian lupa, bisa putar kembali video yang tentang menentukan inverse-nya ya. Nah, sehingga ini inverse dalam bentuk Y-nya ya. Nah, maka kita balikan lagi ke bentuk X. Nah, jadi F inverse X-nya adalah X min 2 dibagi 4. Nah, maka substitusilah nilai ini ke dalam F inverse-nya. Ya, jadi X min 2 bagi 4, cuman X-nya diganti dengan ini. Ya, jadi ini X kurangi 2 dibagi 4. Nah, lalu sederhanakan. 12x tetap ini min 2 jadi min 4 ya. Maka 12x kurangi 4 dibagi 4. Sederhanakan 12 bagi 4 jadi 3. Jadi 3x kurangi 4 bagi 4 min 1. Nah, coba kalian bandingkan dengan hasil yang sebelumnya sudah dicari, sama tidak? Oke? Nah, lebih mudah yang mana? Silahkan pilih. Mau pakai cara yang sebelumnya atau cara yang inverse ini ya. Lanjut. Yang kedua. Nah, ini juga sama contohnya yang waktu itu sudah kita hitung dengan cara biasa. Sekarang kita hitung dengan menggunakan inverse. Nah, mulai dari komposisinya. F komposisi Gx misalkan dengan Hx. Kita mau mencari Fx. Mana Fx? Ini. Maka pindah ruaskan Gx ke sebelah kanan ya, karena posisi dia ada di sebelah kanan F, maka berpindah ke sini juga harus ada di sebelah kanan Hx. Nah, sehingga kalau berpindah menjadi inverse. Maka Fx-nya sama dengan H komposisi G inverse ya. G inverse-nya apa? Belum ada nih, harus dicari dulu. Nah, ini Gx-nya X tambah 1. Mencari inverse, misalkan dulu dengan Y. Nah, buat dalam bentuk X. Nah, ini X, maka pindahkan satunya ke sini. Langsung deh ya. Nah, ini sudah dalam bentuk
inverse. Nih, inverse-nya ya. Maka substitusikan ke sini. Ya, ganti G inverse-nya dengan yang sudah dicari barusan. Lalu lanjut ke proses substitusi H. Hanya apa? Ya, H itu komposisinya ya. Yang ini berarti. Nah, X kuadrat tambah 3X tambah 1. Nah, cuman diganti setiap X-nya dengan ini. Oke. Nah, ya. Di ini X kuadrat digantikan dengan X min 1. Ya. Pangkat 2, 3 kali X min 1 ditambah 1. Sederhanakan. X min 1 pangkat 2 diuraikan. Ya, kalau kalian lupa, nah, cek lagi bagaimana cara mengkuadratkan yang seperti ini. Ini kita peroleh X kuadrat kurangi 2X tambah 1. Ya. Yang ini 3 kali X, 3X. 3 kali min 1, min 3 ditambah 1. Oke, sederhanakan yang masih bisa disederhanakan. Ini X kuadrat sudah tidak bisa. Nah, min 2X dengan 3X. Min 2 tambah 3. Punya hutang 2 dibayar 3. Maka ada kembalian 1. Jadi plus X ya. Nah, ini 1 tambah 1 kurangi 3. Berarti min 2. Min 2 tambah 1 min 1. Ya. Jadi 1 punya uang 1 harus membayar 3. Berarti kurang 2. Ya, minus 2. Minus 2 tambah 1. Punya hutang 2 harus membayar 1. Berarti dia masih kurang 1. Seperti itu ilustrasinya ya. Nah, maka ya ini udah dapet nih fx-nya. Ya, sama nggak, coba bandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Nah, lebih mudah mana nih? Nah, kayaknya lebih mudah yang ini ya. Coba kalian bandingkan saja mau menggunakan cara yang biasa atau mau menggunakan cara inverse, tidak masalah. Yang penting sama-sama paham. Oke, sampai sini materinya ya sudah selesai. Alhamdulillah, tinggal nanti kalian latihan soal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.